Sebelumnya, ada yang pernah mendengar apa itu wesel tagih? Di video ini, saya akan membahas mengenai materi tentang wesel tagih. Wesel tagih merupakan pernyataan jumlah utang pelanggan yang tertulis secara formal. Selama diharapkan dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun. Wesel tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar di dalam laporan posisi keuangan. Secara sederhananya, wesel itu bukti yang berisi terkait sejumlah nominal uang, jangka waktu, dan berisi suku bunga, namun ada juga yang tidak. Nah, di sini saya menjelaskan kenapa wesel tagih sangat penting bagi perusahaan. Karena wesel ini bisa digunakan untuk melunasi piutang pelanggan kepada perusahaan. Wesel dan piutang dapat dihasilkan dari transaksi penjualan, disebut piutang dagang atau trade receivable. Hal ini juga karena klaim yang didukung dengan sebuah wesel memiliki beberapa keuntungan dibandingkan klaim dalam bentuk piutang usaha lainnya. Selain itu, dengan menandatangani wesel, debitor mengakui utangnya dan bersedia untuk membayarnya sesuai dengan ketentuan yang tertulis. Dengan demikian, wesel tersebut merupakan klaim hukum yang lebih kuat, sehingga perusahaan memiliki hak untuk menagih piutang tersebut. Dalam pencatatannya, penerima disebut wesel tagih, sedangkan pemberi wesel disebut wesel bayar berdasarkan bunga wesel berbunga jika periodenya hanya lebih dari 30 hari, 60 hari, atau bahkan 90 hari. Pasti akan berbunga karena nilai uangnya mengecil sehingga terjadi inflasi. Jika tidak, memberikan bunga akan mengalami kerugian dan harus dibuat ayat jurnal penyesuaian. Dan kedua, wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga periodenya tidak lama seperti 10 hari, 15 hari, tidak perlu dibuat ayat jurnal penyesuaian. NIM 201011200 siklus wesel, yaitu ada proses transaksi, proses pembayaran atau serah terima, dan proses pencairan. Proses transaksi yaitu transaksi penjual dan pembeli. Penjual mencatatkan sebagai piutang dan pembeli mencatatkan sebagai hutang. Proses pembayaran atau serah terima, pembeli menegosiasi melakukan pembayaran melalui wesel. Terjadi proses serah terima wesel jika disetujui kedua pihak. Proses pencairan, yaitu proses pencairan wesel yang dijatuhkan akan dicairkan menjadi dana tunai. Penjual akan menerima uang dan pembeli akan membayarkan uang. Karakteristik wesel tagih. Yang pertama, surat tagih ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji. Yang kedua, pihak yang menerima uang dari wesel tagih disebut penerima pembayaran, sedangkan pihak yang membuat janji disebut pembuat janji. Yang ketiga, nilai nominal merupakan jumlah saat wesel disepakati di awal. Tanggal penerbitan merupakan tanggal saat wesel diterbitkan. Yang keempat, tanggal jatuh tempo merupakan tanggal saat wesel harus dibayar. Yang kelima, periode wesel tagih yaitu periode waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo. Yang keenam, tingkat bunga merupakan tingkat bunga yang harus dibayar atas nilai nominal pada perjanjian wesel. Nah, di sini terdapat contoh surat perjanjian piutang. Di dalam surat perjanjian piutang ini terdapat nilai nominal dengan jumlah 3 juta rupiah dengan tingkat bunganya 10%, tanggal terbitnya 2 Maret, periode wesel tersebut 90 hari, dan tanggal jatuh temponya 1 Juni 2019. Kenapa ya periode wesel tersebutnya 90 hari dan tanggal jatuh temponya 1 Juni 2019? Jadi, di dalam perjanjian piutang ini, dia penerbitannya pada bulan Maret. Di bulan Maret itu terdapat 31 hari, sedangkan tanggal penerbitannya 2 Maret. Jadi, kita kurangi dari tanggal penerbitan itu 31 hari dikurangi 2 Maret, jadi hari yang tersisanya 29 hari. Lalu kita tambah di bulan April dengan jumlah harinya 30, sehingga kita tambah lagi hari di bulan Mei berjumlah 31. Nah, kalau kita jumlahkan periode wesel tersebut 90 hari. Dengan demikian, bunga wesel dihitung sebagai berikut. Bunga sama dengan 3 juta dikali 10%,
dikali 90 per 360, itu sama dengan hasilnya 75.000. Bunga sama dengan 3 juta dikali 10% dikali 90 per 360, yang dihasilkan 75.000-nya. Jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo disebut nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo terdiri atas nilai nominal pokok dan nilai bunga, yaitu sama dengan 3.075.000 dihasilkan dari 3 juta pokok dan ditambah dengan akuntansi untuk wesel tagih. Diasumsikan perusahaan menerima wesel tagih 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 21 November 2018 sebagai penyelesaian piutang PT Erke yang telah jatuh tempo sebesar 6 juta rupiah, yaitu di akun debitnya pertama tanggal 21 itu wesel tagih PT Erke sebesar 6 juta, di akun kreditnya piutang usaha PT Erke sebesar 6 juta rupiah. Akuntansi untuk wesel tagih: saat wesel tagih telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atau pelunasan sebesar Rp6.060.000. Pokok yaitu 6 juta ditambah bunga Rp60.000, yaitu jurnalnya pertama kas di debit Rp6.060.000, di kredit yaitu akun wesel tagih PT Erke dan pendapatan bunga Rp6.060.000. Akuntansi untuk wesel tagih: jika pembuatan wesel tagih gagal membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo, maka surat tersebut disebut wesel tagih gagal bayar. Perusahaan pemegang wesel tagih gagal bayar akan memindahkan kembali nilai nominal wesel tagih ditambah nilai bunga jatuh tempo ke akun piutangnya bersama. Pada bulan Desember tanggal 21, piutang usaha PT Eureka masuk senilai Rp6.060.000 ke dalam debit, dan wesel tagih PT Eureka masuk senilai 6 juta ke dalam kredit, sedangkan pendapatan bunga Rp60.000 masuk ke dalam kredit. Jika wesel jatuh tempo pada tahun fisikal berikutnya, maka pemegang wesel mencatat penyesuaian untuk mendapatkan akurat bunga dalam periode di mana wesel ditagih diterima. Asumsikan PT Pinus menggunakan wesel 90 hari bertanggal 1 Desember 2018 dan bunga 12% per tahun untuk menyelesaikan piutangnya yang memiliki saldo 1 Desember 4 juta rupiah. Mencatat wesel tagih senilai 4 juta ke dalam debit dan piutang usaha senilai 4 juta ke dalam kredit. Pada tanggal 31 Desember, PT Pinus mencatat piutang bunga senilai Rp40.000 ke dalam debit dan pendapatan bunga senilai Rp40.000 ke dalam kredit. Pada tanggal 1 Maret, PT Pinus mencatat kas senilai Rp4.120.000 ke dalam debit, sedangkan wesel tagih senilai 4 juta ke dalam kredit, piutang bunga senilai Rp40.000 ke dalam kredit, dan pendapatan bunga senilai Rp80.000 ke dalam kredit. Laporan piutang di dalam laporan posisi keuangan. Jadi, seluruh piutang yang diharapkan dapat direalisasi menjadi kas dalam waktu 1 tahun disajikan di bagian aset lancar dari laporan posisi keuangan. Biasanya, aset disebutkan dalam urutan berdasarkan likuiditasnya dimulai dari kas dan setara kas. Terdapat penyajian piutang laporan posisi keuangan untuk PT Omega Pratama 31 Desember 2018. Di bagian aset lancar terdapat penyajian piutang laporan posisi keuangan untuk PT Omega Pratama 31 Desember 2018. Di bagian aset lancar terdapat akun kas dan setara kas di posisi kredit senilai Rp235 juta. Lalu terdapat investasi tersedia untuk dijual di posisi debit senilai Rp420 juta. Ditambah penyisihan penilaian investasi tersedia untuk dijual di posisi debit senilai Rp45 juta, lalu totalnya Rp465 juta. Piutang usaha senilai Rp305 juta di posisi debit dikurangi penyisihan piutang tak tertagih di posisi debit Rp12.300.000, jadi totalnya Rp292.700.000. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai materi wesel tagih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.